Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Rizky. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Rizky. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Zehra masih belum tidur. Ia nampak gelisah di tempatnya. Saat di kampung, biasanya Zehra tidur bersama Mbah Asti. Wanita tua itu akan menyanyikan lagu sebelum tidur atau berdongeng untuk Zehra sampai Zehra terlalap. Tapi kali ini seperti ada yang hilang bagi Zehra. Ditatapnya Dewi yang sudah terlelap dalam selimutnya itu di atas kasur. Sementara Zehra tidur di bawah hanya dialasi kasur lantai yang Dewi temukan dalam lemari di kamar itu. Entah bekas siapa. Zehra selingukan, gara-gara ia belum bisa tidur jam segini. Akhirnya perutnya terasa lapar lagi, meski tadi siang Dewi sudah memberikannya makanan sisa dari makan siang. Zehra ingin membangunkan sang mama, tapi dipikirnya berkali-kali, sebab bisa saja mamahnya marah-marah lagi. Zehra memeluk boneka lusuh pemberian Mbah Asti. Sebisanya ia pakai untuk mengganjal perut laparnya. Untunglah boneka teddy bear yang sudah sangat lusuh dan dekil itu tak lupa ia bawa. Zehra jadi merasa ia punya teman malam itu. Jam terus berdetak. Perut Zehra semakin lapar dan kini rasa haus pun tak terelakkan. Zehra mencari ke sekeliling apakah barangkali di kamar itu ada air untuknya diminum. Tapi nihil. Akhirnya dengan penuh rasa takut, anak itu membangunkan Dewi sebab ia sudah benar-benar haus. "Ma," tangan kecilnya menggoyang-goyangkan tubuh Dewi yang terasa berat baginya. "Ma," Zehra terus berusaha meski Dewi tak menanggapinya. "Ma, bangun. Cela haus, Ma. Pelut Cela uga lapar." Imbuhnya lagi. Ia terus menggoyang-goyangkan tubuh Dewi yang sedang tidur pulas. "Apa sih? Sana ambil aja sendiri." Sentakan Dewi membuat Zehra terhentak kaget. Dalam keadaan tidur saja, Dewi bahkan marah-marah saat mendengar suara gadis kecil itu. Zehra terdiam. Ditatapnya sang mama yang sedang tidur pulas terlentang itu. Air matanya menetes. Ia bingung harus bagaimana. Sementara rumah ini adalah tempat baru bagi Zehra. Tak mudah mengambil minum sendiri seperti yang selalu ia lakukan saat di rumah mbahnya. Rasa haus dan lapar membuat gadis kecil itu akhirnya membuka pintu dengan susah payah. Lalu berjalan ke arah dapur di mana ia tadi diberi makan oleh Dewi. Dilihatnya dapur yang tak terlalu terang itu sebab beberapa lampu sudah dimatikan. Zehra merasa sedikit takut dengan tempat yang gelap. Ia lalu menuju meja makan tempat yang dilihatnya lebih terang daripada dapur tadi. Zehra ingat, tadi siang di atas meja ada air dan makanan yang banyak. Ia berpikir mungkin sekarang air dan makanan itu masih ada di sana. Zehra berjalan mendekati meja makan, sedikit berjingkik dan melompat-lompat agar ia bisa melihat apa yang ada di atasnya sebab meja itu memang melebihi tingginya. Zehra sudah sangat kehausan. Melompat-lompat membuat hausnya semakin bertambah. Ia menggeser kursi dengan susah payah agar ia bisa naik di sana. Setelah berdiri di atas kursi, barulah ia dapat melihat apa yang ada di atas meja itu. Hanya air putih. Sedikit kecewa, tapi Zehra tersenyum juga sebab hausnya akan hilang saat ia meminum air itu. Dituangnya air putih itu ke dalam gelas.
Susah payah Zehra melakukannya agar air tak tumpah membasahi meja makan itu. Direguknya air dalam gelas hingga habis. Zehra sekarang harus turun sebelum ada orang yang melihatnya. Saat hendak turun, tak sengaja tangan mungilnya menyenggol gelas itu hingga pecah di lantai. Zehra kaget, bukan main. Ia juga takut dan bingung harus bagaimana melihat gelas pecah itu. "Ngapain di sini?" Sebuah suara membuatnya terperanjat. Tanpa rasa ampun, Dewi menjewer telinga Zehra hingga gadis itu menangis. "Udah gak usah nangis, kebiasaan nangis mulu kamu itu. Lihat tuh gelasnya pecah, kamu harus ganti dasar anak pembawa sial." Malam-malam begini bukannya segera membereskan pecahan gelas yang berserakan di lantai, Dewi malah terus mengumpat dan mengeluarkan amarahnya. Zehra semakin ketakutan saat Dewi memelototinya dengan rahang yang mengerat. Zehra berjalan mundur, ia bersembunyi di balik kursi. Mendengar suara gaduh di rumahnya, Nyonya Terisi terbangun dan segera menuju ke ruang makan. "Sini kamu anak pembawa sial. Dasar sial. Awas aja kalau aku ketemu sama bapak kamu. Aku kasih kamu sama dia." Dewi menyeret Zehra hendak membawanya ke kamar mandi. Untunglah Nyonya Terisi sampai di sana dengan cepat. "Dewi, ada apa ini? Malam-malam begini bikin keributan." Nyonya, ini, itu gelasnya pecah sama Zehra Nyonya." Dewi menunduk, bibirnya bergetar, takut majikannya itu marah sebab gelasnya pecah. "Bukan masalah gelasnya, Dewi. Tapi ngapain kamu teriak-teriak malam-malam begini?" "Zehra Nyonya." Dewi menampakkan wajah lesu. Ia ketakutan saat majikannya bicara dengan nada tinggi seperti itu. "Zehra kenapa? Kasihan anakmu itu, jangan dibentak-bentak terus." Terisi mendekati Zehra. Gadis itu nampak ketakutan sekali. "Sini sayang." Terisi membungkuk lalu dielusnya pipi Zehra yang masih sedikit basah bekas minuman tadi. Zehra mendekat dengan tatapan takut. Matanya mengembun seperti menahan sesuatu. "Saya nggak marah sama Cella. Saya marah sama Mama Cella. Habisnya Cella dimarahin terus sama mamahnya. Kan saya kasihan." Terisi menyunggingkan senyumannya agar gadis itu tak merasa takut lagi. "Cella kok belum tidur?" tanya Nyonya Terisi lagi. "Cella lapar dan haus." Zehra menjawab polos seraya memegangi perut kecilnya itu. "Oh, kamu lapar? Ayo duduk." Terisi menaikkan Zehra pada kursi makan yang tadi digunakan gadis itu untuk mengambil air. "Dewi, panaskan makanan." Titah Terisi tegas. Ia masih merasa kesal pada wanita muda itu. Dewi buru-buru ke dapur dan membuka kulkas, lalu segera memanaskan makanan yang masih tersisa banyak itu. Ada gulai ayam, kentang balado, telur balado, dan sate ayam. Dalam hatinya terus mengumpat. Rencananya ia akan memakan makanan sisa itu besok untuk dirinya saat sedang santai. Sekarang malah suruh dipanaskan untuk Zehra. Hatinya kian merasa kesal pada gadis kecil itu. Dewi ini gimana sih? Anaknya lapar bukannya dikasih makan, malah bikin keributan malam-malam. Mana udah tengah malam pula. Terisi membenarkan anak rambut yang menghalangi ujung mata Zehra. "Emang Cella belum makan?" Terisi bertanya lembut pada gadis itu. Zehra menggeleng. "Keterlaluan banget si Dewi. Saya sudah bilang ambil aja makanan banyak di kulkas, malah anaknya dibiarkan kelaparan begini di rumahku." Terisi menggeleng tak habis pikir buatnya. Sementara Zehra yang sudah semakin terlihat baik kini menampakkan wajah senang sebab ia akan segera makan. "Cella gak bisa tidur ya gara-gara lapar." Terisi menatap gadis itu lembut seraya membenarkan anak rambut Zehra yang terus menghalangi mata kecilnya. "Cella lapar, haus, dan kangen sama Mbah." Zehra menatap Terisi dengan polos.
Oh, kangen Mbah ya. Nanti besok kita telepon Mbah ya, biar Cela nggak kangen lagi. Wajah Zehra kembali bersinar saat mendengar ia akan menelpon mbahnya. Cela mau dinyanyikan lagu tidur. Semburnya lagi polos. Lagu tidur? Emang mama nggak nyanyi buat Cela? Zehra menggeleng lesu. Tak lama Dewi datang membawa makanan yang sudah dipanaskannya. Dengan wajah tak suka, ia menyodorkan satu persatu pada gadis kecil yang amat dibencinya itu. Awas aja kamu Zehra. Dasar anak nggak tahu diri. Kecil-kecil udah berani caper ke majikannya. Gumamnya dalam hati. Melihat banyaknya makanan di depannya, wajah Zehra berbinar. Ia menatap pada Trisi yang sejak tadi masih memperhatikannya. Makanlah. Trisi tersenyum ramah pada Zehra. Ini, ambillah. Trisi menyodorkan nasi ke dalam piring dan memberikannya pada Zehra. Cela makan aja apa yang Cela mau, ujar Trisi lagi. Cela boleh mam semuanya? Gadis itu bertanya dengan wajah polosnya. Boleh, makan saja sampai habis. Trisi mengusap dagu kecil itu dengan lembut. Sementara Dewi yang berdiri di sampingnya menatap Zehra dengan wajah dingin. Kebencian kian tak terelakkan dalam dirinya. Ingin sekali ia menarik gadis kecil itu dari kursi majikannya. Dewi, kamu tuh gimana sih? Anak kelaparan bukannya ambilkan makan malah dibiarin begitu saja. Trisi melihat ke arah Dewi dengan tatapan tajam. Saya nggak tahu Nyonya, ujar Dewi lesu. Lagi-lagi ia kena marah gara-gara Zehra. Gak tahu gimana? Emang kapan terakhir kamu kasih dia makan? Tanya Trisi menyelidik. Ia sudah mulai geram dengan sikap Dewi. Ia paling tak bisa jika ada orang yang disakiti begitu. Tadi siang Nyonya, setelah makan siang. Jawab Dewi apa adanya. Ia sudah tak bisa mengelak dari majikannya itu. Trisi menghela napas panjang. Lagi-lagi ia dibuat syok oleh sikap Dewi pada anaknya ini.